Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Persatuan Republik Indonesia. Kelompok 4. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1945 sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam urusan pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdapat 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan negara, melindungi, dan mengamankan. 4. Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 5. Syarat-syarat menjadi abdi negara melalui syarat-syarat khusus. Menurut undang-undang di atas, maka rakyat Indonesia wajib ikut mengamankan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan atas UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan prinsip berikut. Warga negara Indonesia wajib membela bangsa dan negaranya. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara Indonesia adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia cinta perdamaian. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan ataupun politik. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. Pertahanan negara disusun berdasarkan demokrasi HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional maupun internasional, dan kebiasaan internasional. Kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara yaitu terdapat di pasal 1 dan terdapat di ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sedangkan di pasal 2, Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antar komponen. Program ini antara lain: A. Program Bala Pertahanan Wilayah meliputi sebagai berikut. 1. Pembinaan TNI Angkatan Darat meliputi program peningkatan pembinaan wilayah sampai pelosok-pelosok Indonesia. 2. Pembinaan TNI Angkatan Laut meliputi program peningkatan pengendalian laut dan peningkatan pembinaan perlawanan rakyat di laut. 3. Pembinaan TNI Angkatan Udara meliputi program peningkatan kemampuan komando dan pengendalian operasi udara, peningkatan kemampuan pengamatan udara. Program Bala Pertahanan Terpusat meliputi 1. Pembinaan TNI AD, TNI AL, TNI AU dalam peningkatan kemampuan pengamatan,
penyerangan, dan pertahanan masing-masing. Program Angkatan Terpusat meliputi peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan, perlengkapan, dan perbekalan ke seluruh Indonesia. Program bala cadangan meliputi kegiatan pembentukan satu satuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuatan bala pertahanan wilayah. Program intelijen dan komunikasi terpusat meliputi 1. Peningkatan kemampuan personal dan penambahan tenaga ahli intelijen dan komunikasi. 2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan topografi dan hidrografi untuk melengkapi data bumi dan perairan wilayah Indonesia. Yang ketiga, peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan peralatan modern yang sudah ada. Poin E dan nomor 2 halaman 76 dan 77 menjelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Pada hakikatnya, Indonesia menerapkan dan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan negara pada sistem kamrata, yaitu menjaga keamanan dan pertahanan serta seluruh rakyat Indonesia dan segenap sumber daya nasional serta sarana dan prasarana dan seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Ciri sistem kamrata ada 3, yaitu A. Kerakyatan, yaitu keamanan dan pertahanan yang diabadikan untuk kepentingan rakyat. B. Kesemestaan, yaitu sumber daya nasional yang didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, kekuatan dan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan terdapat 3 bagian dan merupakan bagian paling dasar atau bagian utama. A. Komponen utama, yaitu bagian tentara nasional atau sumber daya manusia yang siap melaksanakan tugas pertahanan. B. Komponen cadangan, yaitu sumber daya alam yang dipersiapkan untuk mendukung komponen utama. C. Komponen pendukung, yaitu rakyat yang mendukung komponen utama dan komponen cadangan atau perwujudan dalam sistem kamrata. Adapun pasal-pasal yang menjelaskan bela negara ialah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan upaya bela negara berdasarkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kehidupan bangsa Indonesia. B. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 3, yaitu kewajiban warga negara dalam ikut serta pembelaan negara sebagaimana diatur kembali dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ikut serta warga negara dalam bela negara adalah bentuk cinta terhadap tanah air. Menurut jurnal Litbang Kemenak RI, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami penerapannya, yaitu cinta tanah air. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah cukup luas dan juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ini patut kita syukuri dan cintai. Kesadaran bela negara bisa diwujudkan dengan menghargai dan mempelajari sejarah negara Indonesia, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan dengan mengikuti program Siskamling, dan bekerja bakti. Juga bisa kita mengikuti perlombaan tarian daerah dan mempelajari bahasa daerah. Kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu diikuti oleh cita-cita serta tujuan hidup bangsa. Untuk mewujudkannya, masyarakat dapat melakukan dengan mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok, serta menjadi anak yang berprestasi baik nasional maupun internasional. Pancasila. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan, dan Pancasila
tidak sekedar teoretis dan normatif saja, tetapi juga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga Pancasila sebagai alat pemersatu keberagaman di Indonesia yang mencakup budaya, agama, dan etnis. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, atlet bulu tangkis bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Begitupun supporter yang berlama-lama mengantri untuk mendapatkan tiket demi mendukung para atlet secara langsung. Hal tadi merupakan wujud berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh lainnya, menjadi peserta Olimpiade Sains Internasional, para pelajar peserta Olimpiade Internasional belajar bersungguh-sungguh dan merelakan waktunya mengikuti ajang Olimpiade. Mereka melakukan itu untuk membawa nama baik bangsa dan mengharumkan Indonesia di tingkat internasional. Memiliki kemampuan bela negara. Ini dapat kita wujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja keras dalam menjalankan profesi masing-masing. Contohnya, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah tawuran antar pelajar atau antar warga, serta menghargai dan mencintai produk dalam negeri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.